Hai semua, kembali ke Black Stories. Ketika kembarannya yang buta tewas gantung diri di rumah, si kakak kembaran berusaha mencari tahu apa yang menyebabkan semua ini terjadi. Satu persatu masalah mulai terbongkar dan membuat kasus ini penuh tanda tanya. Benarkah si adik kembar bunuh diri atau ada misteri lain di balik ini semua? Nah, bagaimana ceritanya? Ini dia alur cerita Blur 2023 selengkapnya. Pada suatu malam ketika hujan turun cukup lebat, seorang wanita buta bernama Gautami sedang berbicara sendiri di rumahnya. Ia meminta ke seseorang agar mematikan musik itu, namun tidak terlihat siapapun di sana. Setelah itu, ia pun mematikan musik itu sendiri. Kemudian dia pun naik ke atas. Lalu dia pun menaiki kursi dan menggantungkan tali di lehernya. Ternyata memang ada orang di bawah dan dia menyalakan musik kembali. Kemudian orang tersebut pun naik ke atas. Dan tiba-tiba, orang tersebut menendang kursi pijakan kaki Gautami. Di tempat yang berbeda, seorang wanita bernama Gayatri terbangun. Dia merasakan seperti tercekik. Gayatri merupakan saudari kembar dari Gautami. Lalu dia menyuruh suaminya Neil untuk mengambil ponselnya dan segera menghubungi Gautami. Namun ponsel Gautami tidak dapat dihubungi. Merasa khawatir, dia pun berkemas dan berniat untuk pergi ke rumah Gautami. Dalam perjalanan, Gayatri bercerita kepada Neil, dulu saat ibunya membelikan sesuatu, dia harus membelikan dua. Karena Gautami selalu menginginkan apapun yang dibelikan untuk Gayatri. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di rumah Gautami. Gayatri mencoba mengetuk pintu dan berteriak memanggilnya. Sementara tetangga rumah Gautami bernama Ira memperhatikan Gayatri. Dia bilang kepada ayahnya yang bernama Bipinat kalau Gayatri mirip dengan Gautami. Gayatri sendiri terpaksa memecahkan pintunya dan masuk ke dalam. Mereka pun mulai mencari Gautami di dalam rumah. Neil melihat sebuah pintu terbuka. Ia pun masuk ke pintu itu dan menaiki tangga. Dan ini yang dia lihat. Gayatri pun naik ke atas. Namun Neil mencegahnya dan bilang jangan melihat ke atas. Karena Gayatri sudah tidak ada. Setelah itu, pihak berwajib datang dan memeriksa rumah tersebut. Seorang polisi bernama Mahendra Chandel menginterogasi Gayatri dan Neil. Gayatri bilang kalau dia terakhir berkomunikasi dengan Gautami sekitar 6 bulan lalu. Lalu Neil menjelaskan kalau Gautami mengalami buta progresif. Ia buta secara bertahap selama setahun ini dan akhirnya buta total. Chandel bilang kalau ini bukan kasus kriminal, karena hasil dari forensik menyatakan kalau Gautami murni bunuh diri. Gayatri menyangkal kalau saudaranya itu tidak mungkin bunuh diri. Chandel menjelaskan tidak ada luka atau bekas perlawanan di tubuhnya. Jadi kemungkinan dia depresi karena kebutaan bertahap yang dialaminya. Gayatri masih menyangkal dan bilang kalau dia tidak depresi karena dia sedang menunggu pendonor. Gautami merupakan musisi terkenal. Dia tidak ingin menemui penggemarnya dalam keadaan buta. Setelah itu mereka mendengar jenazah Gautami diturunkan dan segera keluar melihatnya. Chandel bilang otopsi akan dilakukan dan hasilnya akan segera diberitakan. Setelah para polisi pergi, Gayatri sedang memperhatikan foto dan terjadi sesuatu. Gayatri pun mematikan pemutar musik itu. Neil menjumpai Gayatri. Neil menyampaikan kalau Dr. Aman menelpon. Dia akan keluar kota untuk konferensi. Dr. Aman juga bilang ia akan memeriksa mata Gayatri. Tapi Gayatri malah bertanya, apakah Neil mendengar musik rap tadi? Setahu dia, Gautami membenci musik rap. Lalu Gayatri bilang, mungkin ada orang lain bersamanya di sini. Neil pun mencoba menenangkan Gayatri. Tapi Gayatri ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun jadi berdebat. Gayatri pergi meninggalkan Neil, dan lampu pun tiba-tiba padam. Neil menemui Gayatri. Neil bilang kalau dia akan mengambil senter di mobil. Tiba-tiba angin berhembus, dan cuaca menjadi dingin di ruangan itu. Gayatri pun menutup jendela. Tiba-tiba ia mendengar suara dan penglihatannya pun mulai buram. Gayatri berjalan sambil menjatuhkan barang di sekitarnya. Neil pun datang dan menolong Gayatri yang terjatuh. Gayatri bilang kalau dia merasakan ada seseorang di rumah ini. Besoknya Inspektur Chandel datang ke rumah mereka. Dia menjelaskan hasil autopsi Gautami. Hasilnya semua normal dan hanya ditemukan sidik jari mereka berdua dan Gautami saja. Tetangganya yang ditanya juga tidak pernah melihat siapapun, dan hanya Nyonya Solanki saja yang mengenalnya.
Mengetahui itu, Gayatri berniat menemui Nyonya Solanki. Setelah Gayatri pergi, Chandel tanya, apakah Neil sudah memberitahu istrinya tentang rahasia itu? Neil bilang kalau dia belum memberitahukan karena takut akan mengganggu kesehatan Gayatri. Jadi guys, sepertinya ada sesuatu hal yang penting tentang penyelidikan yang belum diberitahukan kepada Gayatri. Saat Gayatri sedang menuju ke rumah Solanki, Ira melihatnya. Namun setelah itu, Ira masuk ke dalam rumah dengan wajah ketakutan. Setelah melewati hutan, Gayatri pun sampai di rumah Solanki. Dia membuka gerbang dan masuk ke rumah yang tak terkunci itu. Solanki berpikir itu Gautami. Setelah Gayatri jelaskan kalau dia kembarannya, Solanki pun bilang kalau dia dan Gayatri dulu sering ketemu. Namun setelah Gautami mengalami masalah penglihatan, Gautami mendapat teman baru, yaitu Usanir, si terapis tunanetra di Buali Wellness Center. Dan Gautami pun tidak pernah menemui dirinya lagi. Setelah mengetahui itu, Gayatri langsung ke tempat terapis tersebut. Terlihat Bipin ada di sana melihat Gayatri. Salah seorang perawat bilang, shift kerja Usa sudah berakhir, dan dia sedang berada di ruang ganti basement. Di sana, Gayatri mendengar beberapa orang tunanetra sedang membicarakan hal yang tidak baik tentang Gautami. Mereka tidak sadar akan kedatangan Gayatri. Salah satu dari mereka bilang kalau Gautami memiliki pacar, dan mereka pernah pergi ke Hotel Lakeview. Lalu Usa sadar, ada orang lain di situ, dan ia pun menemukan Gayatri. Gayatri pun memperkenalkan dirinya kalau dia adalah kembaran Gautami. Usa tanya, Gayatri datang dengan siapa? Karena dia merasakan ada orang lain di belakang Gayatri. Gayatri pun melihat ke belakang. Saat mengejar orang itu, penglihatan Gayatri mulai buram. Ia pun akhirnya menemukan orang tersebut. Gayatri pun terjatuh. Bipin pun datang menolongnya. Setelah itu, dia mengantarkan Gayatri pulang. Gayatri pun langsung ke kamarnya dan mencari sesuatu. Lalu Neil datang menemuinya. Gayatri bilang kalau dia yakin Gautami tidak bunuh diri, karena saat dia berada di wellness center, ada seseorang yang mengikutinya. Dan kemungkinan itu Bipin. Dan Bipin juga mungkin adalah pacar Gautami. Neil mulai kesal dengan semua prasangka Gayatri. Ia pun mencoba menenangkan istrinya itu. Inspektur Chandel datang lagi. Dia bilang kalau kasus Gautami akan ditutup. Gayatri pun menjelaskan kalau Bipin adalah orang yang mengikuti dia tadi, dan mungkin dia terlibat dalam pembunuhan Gayatri. Namun Chandel tidak percaya dan pergi dari situ. Neil menemui Chandel di depan. Neil bilang karena kasusnya sudah ditutup, ia tidak perlu memberitahukan hal yang mereka rahasiakan itu kepada Gayatri. Gayatri sedang melihat invoice dari Hotel Lakeview. Namun Neil datang dan menyuruh Gayatri agar menginformasikan kalau mereka akan ke Delhi dengan membawa jenazah Gautami. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk mengkremasi jenazah Gautami di situ saja. Bipin pun datang ke tempat kremasi. Ia bilang kalau putrinya bernama Ira sering mengobrol dengan Gautami, dan ia sangat terpukul dengan kematiannya. Di sana, Gayatri melihat Solanki dari jauh. Lalu Gayatri pun berbicara dengan Neil. Menyadari keanehan itu, Gayatri pun terjatuh. Mereka pun kembali ke rumah. Neil ingin membawa Gayatri meninggalkan rumah itu. Mereka pun jadi berdebat. Lalu Gayatri mengajak Neil ke Hotel Lakeview. Neil tidak tahu kalau Gayatri mengajaknya ke sana adalah untuk menyelidiki tentang pacar Gautami. Mereka pun memesan sebuah kamar. Tanpa sepengetahuan Neil, Gayatri membawa invoice penginapan Hotel Gautami, lalu menanyakan informasi kepada resepsionis hotel. Namun resepsionis bilang kalau Gautami menginap sendirian di hotel itu. Saat itu ada seorang pria pekerja yang memperhatikannya. Saat makan malam di restoran, seorang manajer hotel terus memperhatikan Gayatri. Saat Neil mengambil kacamatanya di mobil, manajer itu datang dan berpikir dia Gautami yang datang lagi. Gayatri pun langsung bertanya tentang Gautami. Manajer itu bilang kalau Gautami datang dengan seorang pria. Namun dia tidak ingat detail pria itu. Dia hanya ingat Gautami menggunakan perban di matanya, karena dia baru selesai operasi mata. Gayatri kaget mengetahui Gautami sudah operasi mata. Neil datang dan Gayatri menyudahi pembicaraan dengan manajer itu. Lalu Gayatri bilang ke Neil kalau Gautami datang ke restoran ini dengan menggunakan perban, dan ia baru selesai melakukan operasi. Jadi tidak mungkin Gautami depresi dan bunuh diri. Neil menjelaskan kepada Gayatri kalau dia sudah tahu tentang itu, karena dokter aman yang mengatakannya, dan operasinya itu gagal. Dan sudah dipastikan Gautami tidak bisa melihat lagi. Gayatri marah kepada Neil, karena dia tidak memberitahukan hal penting itu padanya. Saat akan pergi, Gayatri terjatuh. Penglihatannya pun mulai buram lagi. Lalu ia bangun dan keluar dari restoran. Neil pun mengejarnya. Lalu mereka pun berdebat. Gayatri, nobody is following you.
कर रही है तुम? पागल हो गई हो क्या? इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखी तुम्हें? Gayatri hampir saja tertabrak sebuah mobil, dan penglihatan Gayatri pun semakin memburuk. Mereka pun kembali ke hotel. Mereka mengobrol dan mengenang masa lalu. Keesokan harinya, mereka pun sarapan bersama di hotel. Lalu Neil pergi sebentar untuk memasukkan barang bawaannya ke mobil karena mereka akan meninggalkan hotel. Kemudian pekerja tadi mendatangi Gayatri dan bilang kalau dia punya sesuatu milik Gautami. Dia mengajaknya ke ruangannya. Pria tua itu memberikan sebuah kunci. Dia menemukan kunci itu di bawah tempat tidur kamar hotel yang Gautami pesan. Lalu pria tua itu bilang ada lokasi parkiran di Mall Road dan ada kamera CCTV di sekitar situ. Disitulah pria yang menemui Gautami memarkirkan van-nya. Gayatri berusaha mengejarnya, namun dia gagal menemukannya, tapi ia malah bertemu Neil. Gayatri pun mengajak Neil ke parkiran Mall Road. Neil marah dan menyuruh Gayatri tetap di dalam mobil. Sementara ia akan pergi sendiri untuk melihat rekaman CCTV-nya. Setelah menunggu cukup lama, Gayatri pun turun dan mencari Neil. Di ruangan CCTV, Gayatri tidak menemukan Neil. Tapi menurut penjaga, Neil sudah datang ke sini dan meminta salinan rekaman CCTV. Gayatri pun bertanya lagi, apakah ada orang lain yang datang ke situ? Dia bilang tidak ada. Saat ingin memeriksa monitor, semua rekaman CCTV-nya dalam kondisi tidak terhubung. Pria itu pun keluar untuk memeriksanya. Dan ternyata ada yang memotong kabel CCTV. Saat kembali ke ruangan itu, harddisk salinan rekaman CCTV telah hilang. Gayatri segera menghubungi polisi dan melaporkan kalau suaminya telah diculik. Namun polisi tidak bisa menangkapnya karena tidak ada yang pernah melihat pelaku dan tidak tahu ciri-cirinya. Tapi Gayatri ingat, pria pekerja hotel sebelumnya pernah melihat pria yang bersama Gautami. Di sisi lain, seseorang datang secara diam-diam ke rumah pria tua yang bekerja di hotel. Lalu orang itu melakukan ini kepadanya. Kemudian Gayatri membawa 2 orang polisi untuk menemui pria tua itu, karena dia tahu hanya pria tua itu yang pernah melihatnya. Namun saat masuk ke ruangannya, pria tua itu sudah tewas. Gayatri bilang kalau pelaku itu mencoba menghilangkan jejaknya dengan membunuh pria ini. Tapi polisi bilang kalau kematian pria tua itu adalah kecelakaan. Gayatri pun mulai berteriak sambil berkata kalau suaminya hilang dan dia akan membunuh penguntit itu. Tiba-tiba penglihatannya pun mulai buram lagi. Dia pun segera dibawa ke dokter mata. Setelah melakukan pemeriksaan mata, dokter Aman bilang kalau operasi harus segera dilakukan. Namun Gayatri bilang ia harus menemukan Neil dulu. Gayatri juga merasa operasi itu tidak ada gunanya, karena operasi mata Gautami sendiri tidak berhasil. Sehingga ia yakin kalau operasi matanya juga tidak akan berhasil. Namun dokter Aman bertanya, siapa yang mengatakan operasi Gautami tidak berhasil? Karena dokter Aman tidak pernah membagikan detail pasien pada siapapun termasuk Neil. Dokter Aman juga tidak bisa memastikan apakah ada komplikasi setelah operasi itu. Neil sendiri tidak pernah menelponnya. Bahkan Neil tidak menjawab panggilan telepon darinya. Merasa semakin aneh, Gayatri pun meninggalkan rumah sakit dalam keadaan bingung. Ia pun pulang sambil mengendarai mobilnya, padahal ia masih belum bisa melihat dengan jelas. Orang di sekitar pun berkumpul. Inspektur Chandel pun datang. Dia menyampaikan sepertinya suami Gayatri sudah pulang, karena dia melihat cahaya di rumahnya. Ia pun mengantarkan Gayatri pulang. Sesampainya di rumah, mereka pun mencari Neil. Chandel memeriksa ke lantai atas, sementara Gayatri melihat cahaya lilin. Dia pun mengikuti lilin itu, dan sampailah di atas tempat di mana Gautami bunuh diri. Sementara Chandel menemukan sebuah alat perekam suara di atas meja. Gayatri seperti menabrak seseorang. Dia pun berteriak dan memanggil Chandel. Chandel pun segera ke sana dan memeriksanya. Gayatri meminta agar Chandel menyalakan senternya. Padahal Chandel sudah mengarahkan cahaya senter itu tepat di wajah Gayatri. Tapi Gayatri ternyata tidak bisa melihatnya. Kemudian Gayatri pun dibawa ke rumah sakit. Setelah selesai operasi, Solanki mengunjungi Gayatri. Dia bilang kalau suaminya telah pergi dan beberapa tahun yang lalu putranya juga pergi. Lalu Solanki menyuruh agar Gayatri segera pergi dari tempat ini. Setelah itu Inspektur Chandel pun datang. Ia memutar alat perekam suara tersebut. Ternyata itu suara Neil. Dari rekaman suara itu, akhirnya Gayatri tahu kalau Neil berselingkuh dengan Gautami. Dan masalah perselingkuhan inilah yang sebelumnya Inspektur Chandel minta agar disampaikan Neil kepada Gayatri. Namun Neil tidak jadi memberitahukan karena Gautami sudah meninggal bunuh diri. Lalu Chandel bilang kalau ini semua murni kasus bunuh diri dan kasusnya sudah ditutup. Gayatri menjadi semakin shock dengan semua ini. Tengah malam,
Gayatri merasa tidak nyaman dengan matanya yang diperban. Ia pun mencoba untuk bangun, tapi perawat mencoba menghentikannya. Dokter bilang merasakan tidak nyaman seperti gatal pada matanya itu wajar, tapi perban tidak boleh dilepaskan selama 2 minggu. Gayatri ingin pulang. Kemudian dokter bilang kalau polisi ingin mengambil jenazah Neil. Namun Gayatri meminta agar jenazahnya tetap dibiarkan di sini sampai dia bisa melihat lagi, karena dia ingin melihat Neil untuk terakhir kalinya. Gayatri pun sampai di rumahnya. Ia mengeluarkan kunci milik Gautami yang ia temukan di kamar hotel. Dia minta seorang perawat agar mencarikan kunci yang cocok dengan itu. Namun tidak ada satupun kunci yang cocok. Setelah itu, perawat itu pun pergi. Gayatri meletakkan kunci di gantungan. Lalu ponselnya pun berdering. Saat ingin mengambil ponselnya, ia terjatuh. Saat itu ia pun menemukan kacamata Neil. Karena kesal, dia pun merusak kacamata itu dan menangis. Bel pintu rumahnya berbunyi. Ternyata itu adalah perawat bernama Deepak Joshi. Ia bilang kalau Dr. Rahman mengirimnya ke situ. Gayatri sedikit curiga karena yang dikirim adalah perawat pria. Namun Deepak menjelaskan kalau rumah Gayatri cukup jauh dari kota. Jadi perawat wanita tidak berani datang ke situ. Akhirnya Gayatri pun percaya dan menyuruhnya masuk. Deepak pun mengobati tangannya yang terluka lalu mengantarkannya ke kamar. Dr. Rahman pun menelpon Gayatri. Deepak bilang kalau dia akan ke dapur untuk membuatkannya makanan. Gayatri pun mengangkat panggilan telepon itu. Dr. Rahman bilang di telepon kalau perawat itu sangat bisa dipercaya. Adiknya bekerja bersama mereka selama beberapa tahun terakhir, dan dia bisa menangani keadaan darurat apapun, bahkan ketika dibutuhkan. Lalu Deepak pun datang dan membawakan semangkuk sup. Dia juga memberikan obat dan menyimpan nomor ponselnya di panggilan cepat ponsel Gayatri, sehingga Gayatri bisa menghubunginya kapan saja. Dan Deepak pun segera pergi. Malamnya saat sedang tidur, Gayatri mendengar ada seseorang sedang membuka pintu kamarnya. Lalu orang itu memegang wajahnya. Mereka pun berpelukan. Neil tiba-tiba ingin membuka penutup mata Gayatri, tapi Gayatri menolaknya. तुम हमेशा से अकेली। Ternyata itu hanya mimpi buruk. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari luar kamarnya dan mendengar bunyi pintu tertutup. Ia pun segera menelpon Inspektur Candil. Lalu Candil bilang kalau mungkin itu hanya binatang, karena ini jam 2 pagi. Candil bilang besok ia akan mengirim orang ke sana. Setelah itu Candil pun mematikan teleponnya. Tapi Gayatri masih mendengar suara dari arah luar kamarnya. Gayatri pun menghubungi Deepak. Deepak pun bilang dia akan segera datang. Deepak mengarahkannya untuk keluar dari kamar. Gayatri pun berhasil keluar dari rumah itu. Namun ponselnya terjatuh. Akhirnya dia pun bertemu dengan Deepak di luar. Sementara di dalam rumah, seseorang mengambil kunci milik Gautami yang digantung. Gayatri dan Deepak pun masuk ke dalam rumah. Deepak kemudian memeriksa rumah itu dan melihat pintu belakang terbuka. Setelah memastikan aman, Deepak pun mengganti perban mata Gayatri. Ia pun mengobrol dengannya. Dia bilang usianya 20 tahun. Dulu dia pernah mengalami kecelakaan dan mengalami buta sementara selama 2 bulan. Setelah sembuh, dia pun memutuskan melakukan pekerjaan seperti ini. Dia juga menjelaskan, sistem saraf kompleks dalam tubuh manusia akan membuat pendengaran kita menjadi lebih peka ketika penglihatan kita melemah. Seiring berjalannya waktu, Deepak dan Gayatri pun semakin akrab. Telepon Gayatri berdering. Ternyata itu dari Dr. Rahman. Gayatri bilang kalau Deepak menjaganya dengan baik. Sudah pukul 7 pagi, dan Deepak pun bersiap untuk pulang. Namun Gayatri memintanya agar menemaninya sebentar. Mereka pun mengobrol di halaman luar. Saat itu Gayatri terbawa suasana dan merasa nyaman dengan Deepak. Deepak sepertinya marah. Dia bilang akan mencari penggantinya untuk merawat Gayatri. Dan Deepak pun segera pergi. Gayatri jadi merasa bersalah. Ketika sedang tidur, seseorang masuk ke kamar Gayatri. Gayatri sadar ada orang di sana. Ia pun segera berlari dan keluar dari rumah. Di luar, ia bertemu dengan Bipin. Gayatri bilang kalau di rumahnya ada seseorang yang ingin membunuhnya. Lalu Bipin pun membawa Gayatri ke rumahnya. Gayatri menyuruhnya menelpon polisi. Namun Bipin bilang teleponnya mati. Dia akan mengambil ponselnya di kamar. Gayatri mendengar bunyi lonceng yang berasal dari gantungan kunci milik Gautami. Dia menemukan kalau kunci itu ada di rumah Bipin. Lalu Gayatri mencoba telepon itu dan ternyata teleponnya menyala.
Gayatri pun sadar kalau Bipin bukan orang yang baik. Gayatri pun segera keluar dan mengunci Bipin. Gayatri kembali ke rumah lalu menelpon Deepak. Sesaat setelah itu, Deepak pun datang. Gayatri bilang kalau dia yakin Bipinlah pelakunya. Ia menemukan kunci Gautami yang ia simpan ada padanya. Lalu Gayatri mengajak Deepak agar pergi ke rumah Deepak saja. Namun saat hendak pergi, Ira yang melihat dari jendela mencoba turun dan mengejar mereka. Seakan ia ingin mencoba menghentikan Gayatri pergi. Mereka pun sampai di rumah Deepak. Deepak pergi untuk mengambil kasur. Saat itu Gayatri mendengar suara, dan ia pun memeriksa asal suara itu. Ia menemukan jendela terbuka. Ira bilang kalau dirinya lah yang mengambil kunci Gautami itu. Ira menjelaskan kalau si perawat itulah yang membunuh Gautami. Ira lanjut bilang perawat itu juga ingin membunuh Gayatri dengan selalu memberikan obat tidur agar Gayatri selalu bermimpi buruk. Setelah mengatakan itu, Ira pun pergi. Deepak pun datang dan melihat Gayatri terduduk di lantai. Dia pun membawa Gayatri lalu memberikan obat yang biasa diminum. Sedikit curiga, Gayatri pun terpaksa meminumnya. Kemudian Gayatri meminta diantar ke kamar mandi. Ternyata ia tidak menelan obatnya. Ira mencoba melepaskan perban di matanya. Namun Gayatri tidak percaya dengan Ira. Ira pun memberikan kunci kepada Gayatri. Ira bilang kunci itu bukan kunci rumahnya. Dan mungkin kunci itu cocok di salah satu ruangan di rumah Deepak ini. Gayatri pun berusaha mencocokkan kunci itu dengan setiap pintu yang ada di rumah Deepak. Ia pun masuk ke ruangan tersebut. Namun ia tidak bisa melihat apapun karena matanya diperban. Lalu dia membuka perban di matanya. Dia pun segera berlari dan berusaha keluar. Namun ia tergelincir oleh darah. Ira telah dibunuh. Lalu Deepak pun datang. Gayatri bilang kalau Ira datang ke sini dan mengatakan hal yang buruk tentang Deepak. Deepak tanya kenapa ia melepas perbannya. Gayatri bilang kalau dia ingin melihat Deepak. Ternyata Gayatri pernah melihat Deepak ada di Bowali Wellness Center bersama perawat yang lain. Gayatri pun berbohong dan bilang kalau dia tidak bisa melihat. Padahal dia sudah bisa melihat saat itu. Lalu Deepak membuatkan sup untuk Gayatri. Gayatri bertanya kenapa Deepak begitu peduli kepadanya. Deepak bilang karena Gayatri sebelumnya mengatakan kalau dia membutuhkan pemandu seperti dirinya. Diam-diam, Deepak menuangkan sesuatu ke bubur Gayatri. Awalnya Gayatri mencicipi sedikit bubur itu dan berkata kalau buburnya kurang garam. Lalu Deepak pergi ke belakang dan mengambil garam. Gayatri pun segera menukar bubur itu dengan milik Deepak. Saat kembali, Deepak melihat buburnya berguncang dan tahu kalau Gayatri telah menukarnya. Ia pun segera membawa Gayatri pergi ke suatu tempat. Di sana ada sebuah peti dan dia menyuruh Gayatri membukanya. Melihat Deepak asli sudah mati, Gayatri terkejut. Dan akhirnya, Deepak tahu kalau Gayatri ternyata bisa melihat. Setelah itu, dia mengambil sebuah suntikan. Kemudian dia pun memasukkan Gayatri ke dalam peti yang berisi mayat Deepak asli. Pagi pun tiba. Deepak kembali bekerja. Sementara Gayatri masih berusaha membuka peti itu. Pada malamnya, Deepak pun kembali ke rumah. Dan Gayatri pun berhasil membuka peti itu. Saat hendak keluar, Gayatri mendengar Deepak datang. Lalu dia pergi ke arah jalan keluar yang lain. Deepak yang melihat Gayatri keluar dari peti, segera mengejarnya. Dan sampailah Gayatri di rumah Solanki. Ia melihat pisau di atas meja dan mengambilnya. Solanki pun datang. Lalu Deepak pun masuk ke rumah itu juga. Gayatri meminta agar Solanki menelpon polisi. Saat itu, Gayatri melihat sebuah lukisan. Ternyata Solanki adalah ibunya Deepak. Dan nama asli dari Deepak adalah Chander. Ibunya pun memarahi Chander. Karena ketakutan, Chander mengompol di celananya. Chander seperti memiliki kelainan dan begitu takut pada ibunya. Ketika ibunya duduk, tiba-tiba Chander datang dan merangkulnya dengan niat jahat. Gayatri pun terbangun dan dia sudah berada di rumahnya. Ia pun melihat Chander di sana. Namun penglihatannya kembali buram. Chander mengambil pisau dan menyembunyikannya di punggungnya. Chander pun mendekati Gayatri. Gayatri mendorongnya. Chander pun marah dan menyeretnya tepat ke depan sebuah tali gantungan.
Lalu Gayatri menaiki kursi dan mencoba menggantungkan dirinya sendiri. Tapi dia berakting seakan tidak bisa. Ia pun terjatuh di pelukan Chander. Gayatri pun berpura-pura pasrah karena terlalu cinta dengan Chander. Chander pun tertipu daya olehnya. Gayatri mengunci ruangan yang terdapat Chander. Dia berusaha keluar dari rumah itu. Namun semua pintu dan jendelanya terkunci. Gayatri menelpon Inspektur Chander. Saat menelpon, kabel teleponnya diputus oleh Chander. Chander berusaha mendobrak pintu itu. Sementara penglihatan Gayatri mulai buram lagi. Lalu Gayatri merusak panel listrik. Dan listrik di rumah itu pun padam. Chander menggunakan cahaya flash pada kameranya untuk mencari Gayatri. Chander pun ternyata belum tewas. Ia bangun dan mencekik Gayatri. Gayatri mencoba meraih kameranya. Polisi pun datang. Gayatri mengambil senter yang dibawa oleh Inspektur Chander dan mengarahkan ke Chander. Chander yang ketakutan terus bersembunyi. Kemudian dia mengambil pisau dan meminta agar mereka tidak menatapnya. Sepertinya dia tidak suka dengan tatapan orang yang marah. Dan akhirnya Chander pun bunuh diri. Woi! Waktu pun berlalu. Gayatri pun selesai melakukan operasi mata lagi. Dia pun sudah bisa kembali melihat. Seperti yang diminta Gayatri dulu kepada Dr. Rahman agar menyimpan sementara jenazah Neil sampai dia bisa melihat lagi. Dr. Rahman pun mengajak Gayatri untuk melihat jenazah Neil. Dan ternyata Neil yang menyumbangkan matanya untuk Gayatri. Dan akhirnya Gayatri pun bisa melihat kembali. Itulah hal terakhir yang Neil berikan kepada istri yang pernah dikhianatinya. Cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, itu tadi alur cerita Blur selengkapnya. Sebuah film yang menceritakan tentang misteri pembunuhan dari sepasang wanita kembar. Berikutnya, masih banyak film berbau thriller yang akan kita bahas. Jadi, jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.